Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-11. Bacaan yang kita renungkan hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 37. Injil Markus menceritakan mengenai pengajaran Yesus dengan mengambil perumpamaan. Dan perumpamaan hari ini Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah yang diumpamakan dengan benih. Benih yang tumbuh. Benih yang akhirnya menjadi pohon. Sebelum kita masuk ke dalam arti perumpamaan hari ini, mungkin kita perlu menjawab lebih dahulu apa artinya kerajaan Allah. Karena pada awal pewartaannya, Yesus menyampaikan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah bukan sebuah wilayah atau teritorial. Kerajaan Allah adalah situasi, suasana di mana Allah menjadi raja. Kalau Allah menjadi raja, maka Allah yang memimpin, Allah yang mengatur, Allah yang membuat segala sesuatunya berjalan. Sedangkan rakyat di dalam kerajaan Allah itu hanya diminta untuk mempercayakan dirinya, dibimbing, dipimpin, diatur oleh Allah. Dia harus yakin bahwa Allah itu maha baik. Allah akan memimpin setiap warga kerajaan Allah kepada kehidupan yang membahagiakan, kepada keselamatan. Allah tidak akan mencelakakan warga kerajaan Allah. Itu yang harus kita yakini. Kalau kita membiarkan diri dibimbing, dipimpin, diarahkan oleh Allah, maka perumpamaan yang dibuat Yesus hari ini menjadi sangat bermakna. Ada dua perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dari kutipan Injil hari ini. Yang pertama, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti orang yang menaburkan benih di ladang. Setelah benih ditabur, dia kemudian pulang ke rumahnya, melakukan aktivitas yang lain. Beberapa hari kemudian, dia menengok ke ladang dan ternyata benih itu sudah tumbuh. Bagaimana prosesnya? Penabur benih ini tidak tahu. Bagaimana akar muncul, bagaimana kemudian daunnya muncul, dia nggak tahu. Tahu-tahu benih itu sudah tumbuh. Dan ternyata pertumbuhan benih ini tidak berhenti, melainkan terus-menerus sampai besar, sampai akhirnya menghasilkan buah. Buahnya tentu saja bisa dinikmati, atau benih itu bisa menjadi pohon yang besar. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, inilah orang yang dikuasai, dibimbing, dipimpin oleh Allah. Dia sendiri mungkin tidak merasakan bahwa Allah membimbing dia. Yang dia rasakan apa? Bahwa hidupnya makin berkembang, usahanya makin maju, pekerjaannya makin baik, harta bendanya makin banyak. Dia menjadi orang yang bahagia
karena dia merasa dicintai oleh orang-orang yang di sekitarnya. Hidupnya dipandang sebagai hidup orang yang baik karena dia mencintai juga orang-orang di sekitarnya. Nah, inilah kerajaan Allah. Allah membimbing dia meskipun dia tidak merasakannya. Akhirnya dia bertumbuh menjadi pribadi yang bahagia. Perumpamaan yang kedua, Yesus mengumpamakan benih sesawi. Biji sesawi ini biji yang kecil, namun ketika dia tumbuh bisa menjadi pohon. Bahkan burung-burung di udara pun dapat bersarang di dahannya. Yesus mau mengatakan, orang yang hidup dalam kerajaan Allah, dia juga akan menjadi tempat di mana orang boleh berlindung, di mana orang boleh bernaung. Orang yang dipimpin oleh Allah, orang yang diarahkan oleh Allah, orang yang dikuasai oleh Allah, dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya saja, kalau Anda seorang pengusaha atau Anda seorang tukang yang pandai, Anda mengembangkan usaha Anda mengembangkan keterampilan Anda sebagai tukang, maka perusahaan Anda kemudian dipercaya oleh orang lain. Anda sebagai tukang juga dipercaya oleh orang-orang lain yang meminta tolong Anda untuk dibangunkan rumah, untuk dibuatkan macam-macam hal. Penghasilan Anda meningkat, maka Anda kemudian mencari orang lain untuk bekerja bersama Anda. Mereka pun mendapatkan kesejahteraan. Mungkin ada orang yang berkata, wah, itu semua sukses saya yang berhasil. Mana Tuhan ikut ambil bagian? Saya nggak pernah merasakan Tuhan ikut cawe-cawe dengan usaha saya, atau Tuhan ikut mengatur kepandaian saya. Jangan lupa, kepandaian kita, bakat kita adalah anugerah Tuhan. Itulah yang kemudian menjadi berkat dari Tuhan. Ketika kita membiarkan Tuhan membimbing kita, mengarahkan hidup kita, bakat kemampuan itu menjadi berkat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita hari ini ditantang oleh Yesus. Beranikah kita mempercayakan hidup kita kepada Allah sepenuhnya, supaya Dia menuntun kita kepada kebaikan, supaya Dia membimbing kita kepada kebahagiaan. Semoga dengan bimbingan Allah kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran kerajaan Allah, dan kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.